Bapak, Ibu, dan Endolers, halo, jumpa lagi dengan saya Santo Sapi. Untuk hari ini saya akan membuat olahan berbahan dasar ikan. Nama menu ini adalah lempah. Hanya saja saya memberikan tambahan bahan ya, timun. Jadinya saya menyebutnya ini sebagai lempah timun. Apakah rasanya enak? Rasanya top markotop, seger banget. Walaupun menggunakan ikan, ini saya jamin rasanya tidak amis sama sekali. Ngimpun bagi yang penasaran atau mungkin ada yang belum tahu apa itu lempah, silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, bantu like, komen, dan share bagi semua bapak ibu yang menonton video ini. Ngimpun sekarang OTW, capcus. Cus. Bahan-bahan yang saya perlukan kali ini agak banyak ya, karena ikannya ini kan cenderung amis, jadi sesajinya memang agak melimpah ruah. Ikan ini menggunakan ikan murah meriah, kalau di Batam namanya ikan benggol, 3 ekor saja saya menggunakan. Kemudian ada timun. Di sini saya juga menggunakan daun jeruk. Ada cabai merah, ada bawang merah menggunakan banyak, ada 10 tapi ini kecil-kecil. Kemudian ada kemiri, terasi, dan di piring ini terakhir ada bawang putih. Selanjutnya di bagian depan ada asam jawa. Ini asam jawanya saya sudah beri air, jadi yang saya ambil nanti cuma airnya. Kunyit bubuk harusnya menggunakan kunyit seger ya, sekitar 1 atau 2 ruas jari. Saya juga menyediakan tomat 2 biji ya, ini tomatnya belum terlalu matang, memang diusahakan tomatnya itu yang masih hijau. Kemudian ada 1 batang serai, ini lengkuas, ada jeruk, kemudian ini ada cabai. Kok cabainya dipisah antara cabai merah dengan cabai ini? Iya, kalau cabai merah nanti akan saya haluskan, kalau cabai yang rawit ini, cabai hijau ini akan saya biarkan utuh. Ngimpun ini saja bahan-bahan yang saya perlukan. Garam penyedap tentu saja saya memakainya nggih, dan kalau perlu nanti gula pasir sedikit. Sekarang kita langsung OTW ewes-ewes saja ya. Bawang merah, cabai, bawang putih, kemiri, kemudian terasi akan saya haluskan. Tapi supaya proses menghaluskannya mudah, saya iris-iris dulu bawang putih, bawang merahnya, serta cabai. Kalau bapak ibu bisa langsung diulek, ya langsung ulek saja ya, nggak usah diiris-iris seperti ini. Kemiri saya masukkan, terasi saya masukkan juga ya. Ini saya ulek dulu. Saya tambahkan sedikit garam di sini supaya memudahkan saya mengulek juga. Ini sudah halus. Kalau di resep teman-teman saya, lempah ini tuh bumbunya dibiarkan mentah, jadi bumbu mentah ini langsung direbus. Tapi untuk versi Santo Sapi, bumbunya ini akan saya tumis sebentar. Kenapa? Karena terasinya ini masih terasi mentah, kemirinya juga masih kemiri yang mentah, belum saya bakar, belum saya apa-apakan ya. Selain itu saya juga tidak nyaman makan cabai mentah. Perut saya itu yang nanti minta tolong. Ya pun sekarang kita langsung menuju ke kompor saja nggih, numis bumbu ini. Ini bumbu saya tumis, jangan gunakan api yang besar, takut cepat gosong ya. Gunakan api yang sedang-sedang saja. Kita bisa masukkan serai, lengkuas juga bisa dimasukkan, daun jeruk masukkan juga, ini pelangtung aja. Setelah mengeluarkan aroma harum, tambahkan air. Ini airnya yang banyak karena ini masakan memang menggunakan kuah-kuah kayak gitu ya, kayak sup. Kunyit bubuknya saya masukkan. Ini saya menggunakan kunyit bubuk instan, jadi saya masukkannya terakhir. Air asam jawanya dimasukkan. Sambil menunggu air di frying pan-nya mendidih, sekarang saya akan menyiapkan timunnya. Ini timunnya isinya nggak dipakai ya.
Ini langsung dipotong-potong seperti ini. Pokoknya mirip membuat acar lah, ini nggak ada bedanya. Selanjutnya tomat juga perlu saya potong ini ya. Tomatnya agak besar-besar saja memotongnya. Kalau menggunakan tomat merah itu hanya akan memberi cita rasa asam tapi tidak memberikan aroma. Kalau menggunakan tomat hijau, selain memberikan asam, rasa asam, ini juga akan memberikan aroma yang enak yang bisa mengurangi rasa amis dari si ikan. Ini sudah mulai ada tanda-tanda mendidih. Ikannya kita masukkan. Ini dimasak dengan api yang tidak besar ya, karena kalau menggunakan api besar takut ikannya hancur. Apalagi kalau bukan ikan segar, aduh gampang banget hancur. Ini terus saja dimasak menggunakan api kecil. Selain untuk menghindari ikannya hancur, cara memasak dengan menggunakan api kecil seperti ini adalah untuk mengeluarkan kaldu dari si ikannya ini. Sekarang saya masukkan timunnya. Tambahkan gula pasir. Ini kalau kurang garam silahkan tambahkan garam di saat sekarang ini ya. Saya tambahkan penyedap. Tomat hijaunya bisa dimasukkan sekarang. Ini saya menggunakan banyak ya, sebenarnya cukup satu. Diicipi sekali lagi Bapak Ibu, karena tidak lama lagi ini akan saya matikan kompornya. Pastikan rasa asinnya, rasa manisnya cukup. Kalau untuk rasa asamnya nanti akan saya tambahkan air jeruk, tapi setelah kompor dimatikan ya. Udah cukup saya rasa. Sekarang kompor saya matikan. Setelah kompor mati, cabai yang rawit yang hijau itu dimasukkan. Dan terakhir kita beri perasan jeruk ya, air jeruk. Kalau Bapak Ibu di rumah ada jeruk nipis, gunakan jeruk nipis. Kalau tidak ada ya gunakan cuka masak juga nggak masalah. Tapi pastikan memberikan rasa asamnya ini setelah kompor dimatikan. Kenapa? Karena kalau memberikan cuka ataupun jeruk saat kompor masih nyala, nanti getir airnya itu tidak enak. Bagusnya memang seperti ini, setelah kompor mati baru air perasan jeruknya dimasukkan. Ini dia hasilnya Bapak Ibu, masakan kita hari ini. Ini walaupun menggunakan ikan tapi aromanya tidak nyonyos, amis lumrah karena kita masak ikan, tapi tidak yang akan membuat kita muntah-muntah atau gimana, enggak. Ini enak banget, aromanya seger. Jadi Bapak Ibu saya persilahkan mencoba di rumah nggih. Ini modalnya murah-murah saja. Namanya masakan Santo Sapi pasti murah-murah. Silahkan dicoba di rumah. Monggo. Makan-makan Bapak Ibu semuanya, para endolers. Ini hampir jam 3 sore dan lagi-lagi ini sarapan pagi saya. Timunnya kriuk-kriuk, enak banget. Dan airnya ini seger, kuahnya. Rasa asamnya pas, asinnya pas, ada sedikit rasa manis, enak banget. Dan saya akan coba ikannya ini. Karena menggunakan ikan segar, jadi masih ada rasa manis dari dagingnya, enak banget. Apalagi kalau bisa menggunakan ikan-ikan yang memang ikan besar ya, kayak ikan kakap seperti itu, tentu saja rasa dari lempah ini akan lebih endol. Ini menggunakan ikan yang satu ekornya cuma 1.500 saja udah enak. Apalagi yang ikan mahal ya, pasti jujur nggak ada amisnya, enak. Malah kalau dibandingkan dengan telur dadar, walaupun amisnya berbeda ya, masih amis telur dadar. Karena ini hanya menggunakan cabai merah, jadi rasa pedasnya itu masih sangat terkontrol. Kalau bagi yang suka pedas, silahkan aja dimakan cabai rawitnya itu, pasti bakal huha, nggih. Nggih pun Bapak Ibu, sampai di sini saja acara masak-memasak kita.
Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan gunakan masker saat keluar rumah. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.